Berita top dan terupdate timnas hari ini. Para legenda tiba di Jakarta, berikan dukungan timnas versus Jepang. Pelatih Persib, Bojan Hodak, prediksi timnas kalah versus Jepang. Sandy Walsh mualaf ke agama Muslim. Diserang netizen akibat absen versus Jepang, Marcel Gers minta maaf. Para legenda tiba di Jakarta, berikan dukungan timnas versus Jepang. Pertandingan besar antara timnas Indonesia melawan Jepang menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola, terkhususnya legenda Brazil seperti Ricardo Kakak, Ronaldo, Roberto Carlos, dan legenda lainnya. Tak mau ketinggalan menyaksikan laga besar tersebut, para legenda itu pun turut memberikan dukungan dan hadir menyaksikan pertandingan timnas melawan Jepang. Mereka hadir di stadion untuk menyaksikan secara langsung pertandingan penting ini. Para legenda menunjukkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia akan mampu memenangkan laga ini. Menurut mereka, performa skuad Garuda di laga ini cukup kuat dan dapat memberikan kejutan. Besarnya kepercayaan mereka terhadap Indonesia, mereka pun membuat permainan tebak skor sebagai bagian dari hiburan. Dalam taruhan tersebut, para legenda itu memprediksi kemenangan Indonesia melawan Jepang. Ricardo Kakak menyebutkan bahwa Indonesia akan memenangkan laga dengan skor 1-0. Sementara Roberto Carlos memprediksi 2-1 dan Ronaldo menebak 2-0 untuk Indonesia. Tebakan skor ini pun mulai viral dan membangkitkan semangat para pemain timnas Indonesia. Kehadiran para legenda ini juga memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Semoga harapan Indonesia mengalahkan Jepang segera terwujud besok hari. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berapa kira-kira skor antara timnas Indonesia melawan Jepang nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, prediksi timnas kalah versus Jepang. Selain masyarakat Indonesia dan para supporter, pelatih Liga 1 juga ikut memeriahkan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang. Salah satunya adalah pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Bentuk partisipasi yang diberikan oleh Bojan Hodak adalah dengan memberikan analisanya mengenai peluang timnas Indonesia melawan Jepang. Menurutnya, timnas Merah Putih tidak memiliki peluang untuk menang menghadapi Jepang nanti. Hal ini disebutkan karena di atas kertas putih, Jepang terlalu kuat bagi timnas Indonesia. Apalagi hingga saat ini, Jepang masih belum terkalahkan di grup C dengan 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Dan saat ini, tim negeri Samurai Biru itu memuncaki klasemen sementara grup C. Namun, untuk pertandingan melawan Arab Saudi, pelatih asal Kroasia itu merasa timnas Indonesia akan mampu mengalahkan tim berjuluk Green Falcon tersebut. Hal ini diprediksinya berdasarkan pertandingan sebelumnya, di mana timnas Indonesia di putaran pertama berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya dengan skor 1-1. Tapi melawan Jepang, Jepang itu terlalu kuat untuk saat ini. Mereka saat ini merupakan tim terbaik di Asia. Di pertandingan kedua, mereka akan bermain melawan Arab. Untuk yang satu ini, oke, ada peluang, kata Bojan Hodak. Sandy Walsh mualaf ke agama Muslim. Salah satu pemain keturunan timnas Indonesia, Sandy Walsh, tiba-tiba saja memberikan pernyataan berkesan akan hijrah memeluk agama Islam. Sandy Walsh merasa ada kedamaian saat mencoba melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama Muslim. Diketahui ibadah tersebut dijalaninya ketika ia berada di Belgia. Dan lebih kagetnya lagi, pemain yang akrab disapa Pak Kumis itu pernah menjalani ibadah puasa bersama kekasihnya Aislinn Koning di ibu kota Belgia, Brussels. Saat itu, para punggawa timnas Indonesia yang beragama Muslim tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Sandy Walsh pun ikut mencoba melakukannya agar tidak ketinggalan. Dari sinilah awal muncul kedamaian yang terlintas bagi Sandy Walsh. Namun meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Sandy Walsh mengenai niatnya untuk mualaf memeluk agama Islam. Namun yang pasti, ia sangat mencintai dan menghormati serta menghargai agama yang dipeluk oleh rekan-rekannya.
sehingga wajar terlintas kedamaian dalam hatinya. Dimulai dengan bangun pagi untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman. Saya harus membiasakan diri. Saya bersama pacar berbuka puasa di restoran sekitar Brussels, kata Sandy Walsh. Diserang netizen akibat absen versus Jepang, Metzger minta maaf. Setelah mendapatkan serangan dari netizen Indonesia berupa kritikan dan komentar negatif, Metzger pun langsung muncul ke permukaan. Ia langsung berusaha meredakan kekecewaan para supporter akibat dirinya yang tidak ikut memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pemain keturunan Manado itu menyampaikan permintaan maafnya kepada supporter karena tidak bisa memenuhi keinginan supporter untuk membela timnas melawan Jepang akibat cedera. Pemain berusia 23 tahun itu pun merilis sebuah permintaan maafnya melalui akun Instagram pribadinya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia. Apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain. Tapi saya akan ada di setiap langkah mereka, tulis Metzger. Para dukun bersatu berikan jimat di sekeliling stadion GBK. Menjelang pertandingan match kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Jepang, beberapa tim sudah melakukan persiapan, mulai dari stamina, strategi, taktik, hingga latihan lainnya. Namun, terdapat secara unik yang dilakukan oleh pendukung timnas Indonesia, di mana kabarnya tertangkap dukun atau paranormal mendoakan kemenangan timnas Indonesia dengan menggunakan ramuan tradisional atau yang akrab dikenal dengan jimat yang disebar di sekitar Stadion Gelora Bung Karno sebagai simbol energi positif. Menurut para dukun alias yang akrab disapa orang pintar itu, ramuan tersebut bertujuan untuk menciptakan atmosfer positif yang mendukung semangat bertanding para pemain. Selain doa dan dukungan spiritual, tindakan ini juga dianggap sebagai bentuk budaya Indonesia sehingga diharapkan dapat membawa kemenangan bagi timnas melawan Jepang nanti. Oleh sebab itu, kiranya usaha ini dapat membantu skuad Garuda dapat menghadapi Jepang dengan kepercayaan diri yang lebih kuat untuk meraih kemenangan perdananya. Patut kita nantikan apakah ramuan tradisional dan jimat yang dikelilingi di Stadion Gelora Bung Karno akan memberikan kemenangan untuk Indonesia. Kita lihat saja nanti. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.